Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ba'd. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyakum. Di antara bentuk ibadah yang agung kepada Allah Subhanahu wa taala adalah as-sidqu ma'ahu. As-sidqu ma'allah, yaitu jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita patut mengucapkan rasa syukur yang begitu besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kepada kita semua iman ini. Dan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita laksanakan konsekuensi daripada keimanan ini, yaitu tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang disebut dengan as-sidqu ma'allah. Jujur bersama Allah Subhanahu wa taala dalam keimanan kita. Kita telah menyatakan di dalam diri kita dan juga dengan lisan kita bahwasanya kita bersaksi tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya kita juga bersaksi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Maka untuk membuktikan kejujuran dari ucapan kita ini harus kita wujudkan dengan perbuatan. Selain kita mengucapkannya, maka kita wujudkan dengan perbuatan, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan dan menjauhi larangan-larangannya. Dikarenakan iman itu bukan hanya sekedar hiasan zahir kita saja, bukan sekedar hanya keyakinan di dalam diri kita saja, akan tetapi keimanan itu adalah harus dibuktikan dengan ibadah. Al-Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan, "Laisal imanu bit-tamanni wala bit-tahalli." Atau laisal imanu bit-tahalli wala bit-tamanni, wa innamal imanu ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Iman itu bukan sekedar harapan-harapan semata, angan-angan semata, dan juga hiasan zahir semata. Tapi iman itu adalah keyakinan yang tertancap kuat di dalam hati kita, kemudian dibenarkan dengan amal perbuatan kita. Membenarkan dengan amal perbuatan ini termasuk bagian daripada as-sidqu ma'allah. Adalah jujur bersama Allah Subhanahu wa taala dalam keimanan kita. Orang yang jujur bersama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan benarkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan wujudkan apa yang menjadi keinginannya di dalam imannya tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah." Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang sebenarnya dikatakan sebagai orang beriman adalah mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ada sedikit pun keraguan di dalam hati mereka. Kemudian keimanan ini dibuktikan dengan ibadah, yang sebagian ibadah ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berjihad fi sabilillah dengan harta dan jiwanya. Dengan harta dan jiwanya, kemudian di akhir ayat Allah berfirman, "Ulaika humus shadiqun." Merekalah orang-orang yang jujur dalam keimanannya. Maka wajib bagi kita semua untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia bersyahadat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama kaum muslimin selesai dari suatu pertempuran, peperangan, dan kaum muslimin mendapatkan ghanimah yang besar di pertempuran tersebut, dan kaum muslimin mendapatkan ghanimah yang besar di dalam pertempuran tersebut, mendapatkan kemenangan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membagikan ghanimah kepada kaum muslimin ini, kepada para sahabat yang ikut dalam peperangan tadi, termasuk sahabat yang baru masuk Islam tadi. Dia juga mendapatkan bagiannya. Ketika diberikan kepadanya bagian tadi, maka dia mengatakan, "Ma hadza?" Apa ini? Maka sahabat yang diberikan amanah untuk memberikan ghanimah ini kepadanya mengatakan, "Qismun qasamahu lak, qasamahu rasulaka."
ini adalah bagian yang Nabi SAW bagikan untukmu. Maka orang tersebut pun, sahabat tadi, mendatangi Nabi SAW dengan membawa harta yang diberikan kepadanya ya sebagai ghanimah ya bagiannya. Dia katakan kepada Nabi SAW, "Ma hadza, apa ini?" Maka Nabi SAW bersabda, "Qismun qasamtuhu lak." Ini adalah bagian yang aku berikan kepadamu. Maka sahabat tadi mengatakan, "Ma li hadza taba'tuka." Bukan karena ini saya mengikuti Anda. Akan tetapi saya mengikuti Anda agar saya ini ya terpanah dari sebelah sini yang darah lehernya dan tembus ke belakang. Kemudian saya masuk surga. Maka Nabi SAW pun berkata, ya, "In tasduqillah yasdukka." Jika engkau memang jujur karena Allah, maka Allah akan membenarkan niatmu ini, membenarkan tujuanmu ini. Tidak lama kemudian terjadilah peperangan kembali. Dan sahabat ini pun ikut dalam peperangan tadi. Setelah selesai peperangan tersebut, maka kaum muslimin mengumpulkan korban ya dari pihak kaum muslimin. Dan di antara korban tadi adalah sahabat yang mengatakan apa yang dikatakan kepada Nabi SAW barusan. Dibawalah sahabat tadi, dan dia sudah meninggal dunia dalam keadaan syahid, dengan keadaan seperti yang dia inginkan, itu terpanah di bagian lehernya di depan dan tembus ke belakang. Dibawa kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW mengatakan ketika melihat sahabat tadi, "Ahwahu, apakah orangnya ini yang tadi?" Maka para sahabat mengatakan, "Na'am huwahu." Iya, dialah orangnya. Maka Nabi mengatakan, "Sadaqallah fasaddaqah." Dia telah jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah pun membenarkan niatnya tadi, menerima amalannya. Maka ketika setelah Nabi SAW ya berdoa, Nabi SAW berdoa, salah satu yang beliau sampaikan atau di dalam doanya adalah, "Ya Allah, sesungguhnya hamba-Mu ini telah keluar ya untuk berperang karenamu, dan dia saat ini mati dalam keadaan syahid, dan saya sebagai saksinya." Sahabat ini, dia telah jujur dalam keimanan. Tidak sekedar ucapan dalam lisan saja, tapi dia buktikan di dalam pertempuran tadi karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah pun karuniakan kepadanya apa yang menjadi cita-cita terbesarnya, yaitu mati sebagai syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat kepada sahabat yang lain, Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu. Ya, sahabat ini tidak ikut dalam perang Badar, ya, qadarullah tidak ikut dalam perang Badar karena saat itu memang Nabi SAW tidak ada niat dari awal untuk berperang, ya, sehingga banyak sahabat yang saat itu tidak ikut berperang bersama Nabi SAW, termasuk juga Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu. Ya, sehingga ketika Nabi SAW telah sampai ke Madinah, banyak sahabat yang merasa menyesal karena mereka tidak ikut dalam perang Badar tadi. Ya, maka Anas bin Nadhr mengatakan, "La in ashhadani Allahu ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam la yarayanna Allah ma asna." Jika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kembali agar saya ikut bersama Nabi untuk berperang, maka Allah akan melihat dariku sesuatu yang akan aku lakukan. Ini akan melihat totalitas saya dalam berjihad. Maka benarlah terjadi setelah itu perang Uhud. Ya, kaum muslimin melawan orang-orang kufur dalam perang Uhud ini. Maka Anas bin Nadhr membuktikan apa yang dia ucapkan tadi, membuktikan keimanan dia. Dia berperang dengan gigih, ya, dengan totalitas yang penuh. Naam, dan ketika kaum muslimin dalam keadaan terdesak, Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya qaum, inni ashummu rihal jannah." Wahai kaum, saya sungguh benar-benar mencium baunya surga min dunil Uhud, dari arah Uhud ini. Maka Anas bin Nadhr pun maju, ya, dan memporak-porandakan musuh dalam peperangan tersebut. Sehingga setelah selesai peperangan dalam perang Uhud ini, kaum muslimin mengumpulkan jasad-jasad, ya, sahabat-sahabat mereka yang meninggal dunia dalam perang tersebut, dan ada salah satu jasad yang mereka sulit untuk mengenalinya. Karena di dalam jasad ini ada sekitar 80 lebih
Ada sekitar 80 lebih luka yang ada di tubuhnya, sehingga sangat sulit untuk dikenali orang ini siapa. Kecuali saudarinya. Ketika melihat tangannya, dia mengenali bahwasanya ini adalah saudaranya Anas bin Nadar radhiyallahu anhu. Beliau jujur dalam beriman, beliau jujur dalam berjihad semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala benarkan keinginannya tadi. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, hendaknya kita harus jujur bersama Allah Subhanahu wa taala dalam keimanan ini. Jika kita jujur menginginkan ridha Allah, jika kita jujur menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya Anda buktikan keinginan Anda dengan mengikuti syariat ini, dengan mengikuti sebab-sebab yang dengannya Anda bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Razaqani Allah wa iyyakum as-sidqu ma'allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merezekikan kepada kita semua sidq ma'allah Subhanahu wa taala, wa jama'ani Allah wa iyyakum fi jannatihi fil firdausil a'la. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.